Salam berdesa, sahabat berdesa dimanapun Anda berada. Semoga sahabat berdesa tetap semangat dan salam inovasi berdesa. Hari ini saya berkesempatan tadi setelah seharian jalan-jalan ke Wonosobo, kemudian secara khusus saya datang ke Kabupaten Temanggung ya untuk melakukan file study ya, semacam studi lapangan, belajar ya, dan terus belajar bagaimana komunitas masyarakat, komunitas anak muda di Temanggung ya mengelola kawasan, saya kira ini kawasan sederhana di lereng gunung ya, di lereng gunung Sindoro Sumbing ya. Lalu konsepnya adalah Keledung Park, agrowisata dan coffee house ya. Kita lihat ya. Jadi dari sini kita ingin akan belajar bagaimana dengan intervensi dan rekayasa infrastruktur yang sangat minimalis, tetapi kemudian mampu menarik daya tarik wisata. Nah, konsep yang ditawarkan oleh Keledung Park Agrowisata and Coffee House adalah memanfaatkan landscape ya, memanfaatkan landscape bentang alam yang dimana kawasan ini dihampit oleh Gunung Sindoro Sumbing ya. Suasananya sangat sejuk gitu. Lalu kemudian ini sayangnya mendung ya, jadi kita tidak bisa melihat matahari terbenam ya. Sekali lagi, jadi konsep ini adalah memanfaatkan bentang alam, landscape ya, lalu kemudian diintervensi dengan sedikit sekali penambahan infrastruktur tambahan agar memperindah, mempercantik lokasi ini, kawasan ini. Nah, masuk di kawasan ini gratis ya, masuk di kawasan ini gratis, tidak dipungut biaya, hanya saja kemudian ada tarif parkir ya yang harus dibayar oleh setiap pengunjung. Lalu kemudian yang kedua adalah kita lihat ini adalah office-nya, ini office-nya ya, kantornya. Nah, ini contoh infrastruktur sederhana yang dibangun, yang disediakan oleh pengelola Keledung Park agrowisata dan coffee house ya. Jadi ya, instalasinya sangat sederhana ya. Ini kenapa saya belajar sini, ingin mendapatkan role model dengan modal, dengan budget yang terbatas, tetapi kemudian memanfaatkan landscape bentang alam yang dimiliki satu daerah atau satu desa, lalu kemudian mampu meningkatkan daya tarik wisatawan dan sehingga orang berkunjung. Nah, di sisi sana itu adalah bangunan inti. Bangunan inti sebagai coffee house ya. Ya, di bangunan inti di situ, di bawahnya juga terdapat meja kursi, di atasnya ada rooftop, juga ada meja kursi untuk melihat view matahari terbenam maupun matahari terbit. Selain itu, di Keledung Park agrowisata ini juga punya fasilitas seperti musola, kemudian kita lihat ya, musola, ada kamar mandi, lalu kemudian ada resto ya, kita lihat. Nah, itu adalah rooftopnya, itu bangunan inti. Jadi model instalasinya saya kira ada bangku-bangku sederhana. Nah, ini adalah bangunan musola dan toilet ya, kamar mandi. Nah, ini soal penataan ya. Ini soal penataan yang perlu kita perhatikan. Nah, ini ada penataan dengan model paving block, kemudian ditanami bunga, lalu kemudian untuk mempercantik suasana. Nah, lalu kita lihat, ini yang saya bilang bahwa menginstalasi kawasan wisata ini, destinasinya sangat sederhana ya. Ada papan informasi, musola, toilet, kemudian ATV adventure. Nah, ini saya bilang tadi untuk meningkatkan daya tarik, ada taman kelinci yang sangat sederhana. Di sini pengunjung boleh membeli makanannya dan memberikan kepada kelinci. Nah, di sini ada camping resort ya. Jadi pengunjung boleh nginap di sini dan menyewa, harganya relatif terjangkau, 100 ribuan ya. Nih. Jadi sekali lagi, kawasan Keledung Park ini
memanfaatkan landscape. Modal utamanya adalah landscape, yaitu bentang alam, karena suasananya dingin, sejuk, lalu kemudian pemandangan lereng gunung Sindoro Sumbing, ya. Jadi yang dijual adalah landscape-nya. Nah, penambahan fasilitas atraksi itu sangat sederhana, minimalis, tetapi kemudian tidak merubah landscape, ya. Tidak merubah landscape. Nah, yang berikut saya ingin tunjukkan kepada teman-teman sahabat berdesa. Ini adalah jalur treknya ATV. Nah, jalur trek ATV ini 3 kali putaran biayanya 30.000. 3 kali putaran biayanya 30.000. Saya akan lihat Anda. Jadi sangat sederhana. Kenapa saya datang ke sini? Saya ingin belajar betul konsep bagaimana dengan budget yang minimalis, ya, desa mampu merencanakan, ya. Desa mampu dan bisa, saya kira, memanfaatkan bentang alam desanya untuk merencanakan atau membuat tematik destinasi wisata yang murah meriah, ya. Tetapi kemudian mampu meningkatkan daya tarik, ya. Ini adalah ATV Adventure. Jadi jalur treknya 30.000, ya, per 3 kali putaran. Itu tidak sampai 10 menit, ya, sewanya durasi waktunya. Nah, selain itu, karena di sini sekali lagi mengutamakan soal panorama atau bentang alam, jadi ada tambahan-tambahan gazebo kecil gitu, ya, yang bisa muat 4 sampai 8 orang. Nah, itu panggung, kemudian atapnya dari plastik, saya kira itu. Nah, oke, saudara-saudara. Oke, jadi kita lihat. Nah, ini jenis bangunan yang digunakan, ya. Oke. Nah, itu adalah bangunan inti yang digunakan. Kemudian, nah, ini landscape-nya saya bilang. Jadi lebih banyak ruang terbuka karena memang para tamu disajikan soal keindahan alam, ya, view. Nah, itu ATV-nya tadi yang saya sebutkan. Ini Taman Kelinci. Oke, demikian sahabat berdesa, perjalanan wisata saya hari ini dalam rangka memperdalam pengalaman-pengalaman empiris berdesa, bagaimana komunitas masyarakat anak-anak muda lalu kemudian merancang memanfaatkan bentangan alam lalu menjadi sebuah destinasi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi jangan takut berinovasi, karena ketika Anda tidak berinovasi maka sesungguhnya Anda sedang menunggu kematian dalam ide dan pikiran. Terima kasih dan salam berdesa.